ada yang namanya political society di DPR, adanya civil society. Jadi peran relawan sudah selesai seharusnya ketika mengantarkan orang pada kekuasaan. Kalau relawan itu diperiksa, maka tragedi nol sangat mungkin terjadi. Apa tragedi nol? Nol bilang begini, gaji saya ini cuma 11 juta ditambah tunjangan 35 juta dalam suatu podcast. Jadi cuma 46 juta. Apakah itu cukup? Ya dicukup-cukupkan. Karena itu saya tidak mau makan mewah dan lain sebagainya. Tapi saya juga banyak pasukan, banyak teman dan lain sebagainya. Jadi gimana dong? Ya kalau kita nggak kuat nyopet kita katanya. Ternyata sebelum interview itu saya duga dia udah nyopet. Karena 3 miliar itu diberikan pada bulan Desember. Dan saya yakin podcast itu baru pada tahun 2025. Jadi udah nyopet duluan. Nah itu yang membuat kemudian kita jadi sulit. Begitu jadi komisaris, karena Anda diusung oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, gerbong Anda di belakang langsung datang. Ada yang bilang bang, pak, bos, bro dan lain sebagainya. Semuanya minta sumbangan, minta duit dan lain sebagainya. Makanya beruntung Refli Harun tidak pernah HMI, tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak GMNI, pribadi saja. Alhamdulillah kalau fit and proper test di DPR pasti kalah saya. Karena tidak didukung oleh kelompok atau kekuatan-kekuatan apapun. Nah, karena itu menurut saya kalau alasannya kita menghilangkan korupsi, saya kira saya setuju untuk dibubarkan ya. Biar kemudian kalau ada orang mendapatkan jabatan negara, dia bisa konsentrasi penuh. Saya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ya, ada ibu juga di sini. Tidak ada satupun yang saya ucapkan selamat ketika teman-teman itu menjadi pejabat publik. Tidak ada. Karena saya tahu menjadi pejabat publik itu kalau jujur tuh nggak enak. Besaran pendapatan saya sebagai YouTuber ketimbang menteri. Kalau menterinya jujur. Tapi kalau menterinya nyopet semua, ya memang gede sekali penghasilannya. Jadi kalau ada menteri yang punya gaya hidup yang luar biasa, kita patut curigai dan mudah sekali. Korupsi itu 3. Pengadaan barang dan jasa dan keluarnya izin-izin tertentu. Kalau Anda misalnya ekspor impor, izin untuk ekspor, izin untuk impor. Ketiga, semua kementerian itu punya kewenangan menerbitkan izin dan punya kewenangan APBN untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Disitulah sumber korupsinya. Dan kemudian bentuknya macam-macam. Ada yang markup, ada yang kickback, ada yang gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda jadi pejabat publik tetapi Anda ingin hidup mewah, maka Anda salah besar. Disitulah tragedi Noel akan ada. Dan kita setuju ya, kita tantang pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia betul-betul ingin memberantas korupsi dan menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk kesejahteraan kita semua, ataukah itu hanya politik pencitraan untuk 2029? Mudah-mudahan bukan yang kedua tapi yang pertama yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.